Aku dulu. Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin malam ini yang berhadir pada webinar ataupun daring diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan Ibu Ina Eliza. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam room ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan kami hormati, pada malam ini kita akan menyaksikan pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman oleh Ibu Ina Eliza di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Baiklah Bapak Ibu, tidak kita perpanjangkan mukadimahnya dan pembukaannya. Marilah kita saksikan penampilan dan presentasi oleh Ibu Ina Eliza. Kepada Ibu Ina Eliza, kami persilakan. Oh, apakah Bapak Marjan sudah hadir, Ibu Ina? Mungkin mewakili Bu Tiara karena Pak Marjan ada halangan penting jadi tidak bisa masuk. Siapa yang akan memberikan sambutan, Ibu Ina? Mungkin Pak Apel Hadi, Bu Tiara. Oh ya, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita persilakan Ibu Ina Eliza mempresentasikan pemahamannya tentang budaya positif pada malam ini. Marilah kita dengarkan sambutan ataupun arahan dari Bapak Afial Hadi yang mewakili kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Afial Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Tiara Hilma Dwita yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam hal memberikan kata sambutan dalam rangka mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kerinci. Ya, dikarenakan beliau pada malam hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan kita secara bersama-sama. Mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang beliau kerjakan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita pada malam ini. Namun saya lihat dengan kekompakan kita bersama, mudah-mudahan saja kegiatan ini berjalan dengan lancar dan hendaknya sampai sukses nantinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq rasulullahu ala rikulih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Jadi puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti webinar dalam rangka kegiatan presentasi dari salah satu guru CGP kita yang pada malam ini akan menampilkan presentasinya. Kemudian selawat beriring salam lalu pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa-jasa beliau lah sehingga kita dapat merasakan alam yang serba canggih seperti yang kita lakukan pada malam ini, dan berkat jasa beliau pula lah yang telah bersusah payah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara Majelis Guru SMA Negeri 14 Kabupaten Kerinci yang pada malam hari ini sempat berhadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 dari calon guru penggerak kita angkatan 11 yaitu atas nama Ibu Ina Eliza. Pertama sekali saya mengucapkan ataupun menyampaikan kata maaf dari Pak Kepala Sekolah
karena pada malam ini beliau tidak dapat hadir mengikuti kegiatan kita. Kemudian saya sampaikan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang ikut berpartisipasi untuk mengikuti presentasi dari rekan kita Ibu Ina Eliza. Jadi harapan kita bersama dengan apa yang disampaikan Ibu Ina Eliza nanti mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semuanya. Dikarenakan kita di sini kan tidak semuanya kita adalah guru penggerak atau CGP. Jadi dengan adanya kawan kita yang telah mengikuti atau selangkah lebih dulu dari kita, hendaknya kita menjadi pedoman ataupun pembelajaran kita terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Ina Eliza pada malam ini. Jadi harapan saya kepada kita semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ina Eliza dapat kita implementasikan ataupun kita terapkan terhadap siswa kita demi memajukan sekolah kita untuk masa yang akan datang, dan sebagai penambahan sumber bagi kita untuk mengajar di dalam kelas ataupun menguasai kelas kita nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kita semuanya, dan marilah kita mengikuti secara seksama kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, sambutan dari Bapak Afiar tadi yang menyemangati Ibu Ina Eliza dan juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Ina Eliza pada malam ini. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan pemaparan aksi nyata dari Ibu Ina Eliza. Kepada Ibu Ina Eliza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Tiara Inadilta yang telah memberikan kesempatan. Kemudian juga terima kasih kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang telah sempat meluangkan waktu untuk masuk ke room dalam acara Destinasi Budaya Positif. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nampak Bapak Ibu sudah tampil? Ada yang tampil. Sudah tampil? Sudah Bu, sudah tampil. Oke, baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Adapun acara kita pada malam hari ini yang mana pada modul 1.4 budaya positif yang akan sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita melaksanakan bersama-sama. Saya harapkan untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, silakan ada yang bisa Oke Bapak Ibu, silakan ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Udang rebus.
Cek jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, betul. Udang rebus. Kemudian yang kedua, Silakan jawab Bapak Ibu. silakan jawab Bapak Ibu. Sarung bantal. Kita cek ya. Oke, kita cek ya. Oke, sarung bantal. Oke, sarung bantal. Selanjutnya, Selanjutnya, silakan dijawab. silakan dijawab Bapak Ibu semuanya. Jam tangan bukan Bu? Kita cek. Kita cek. Oke, jam tangan. Oke, jam tangan betul ya Ibu Sari. Lanjut. Lanjut. Yang ini agak susah. Yang ini agak susah. Silakan jawab Bapak Ibu. Ibu Anita. Ibu Anita. Iga bakar. Ya, bakar. Betul. Betul, iga bakar. Lanjut. Lanjut. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Daun bayam. Kalau saya Daun bayam. Betul. Betul, daun bayam. Oke. Selesai ya Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu. Sekarang kita Sekarang kita bantu Oke. acara ini kita yaitu pemaparan pemaparan budaya positif. Nah, di sini Nah, saya saya jelaskan jelasin budaya budaya positif positif adalah sebuah lingkungan atau sistem di mana nilai-nilai positif, sikap yang konstruktif dan perilaku yang saling menghormati menjadi norma dan kebiasaan sehari-hari. Ini adalah suasana di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini konsep dasar modul 1 budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua sistem positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, kemudian kelima fungsi kontrol, kemudian 11 dan yang terakhir juga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang berikutnya, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dan di teori kontrol, model berpikir menang dan menang.
disiplin positif, kedua disiplin positif, makna disiplin untuk diarahkan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kemanfaatan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah agar harus menggunakan anak-anak yang berasal dari dalam atau intensif, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidakpuasan, kemudian murid bertanya apa yang saya tidak melakukan. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Yang motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi inherent, murid melakukan kegiatan dari lingkungan atau harapan akan bentuk penghargaan. Sedangkan motivasi intern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Di sini ada identitas tanggal, ada identitas ini sesuatu yang menyatakan jadi tidak nyaman murid korban mendapatkan keadilan, kemudian yang terakhir murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, korban bisa diabaikan. Dan yang terakhir, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya paparkan perbedaannya. Hukuman yaitu murid disuruh berdiri di kelas, kemudian guru marah-marah ke murid, kemudian murid disuruh menulis ayat dan selamat lagi. Kemudian konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi contohnya, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Konsep disiplin dengan pengetahuan. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin kepada apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid dari kesalahan mereka sehingga pada saat kembali
visi: 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. 2. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dan yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, tawaran bukan paksaan. Dan yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diteruskan kelas. Ini contoh pelaksanaan di kelas saya, yaitu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid ke sekolah, akan tulis atau di kertas besar, boleh kasih ukuran pendek, di mana semua anggota kelas atau orang kelas akan mengikuti aturan kelas. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, bisa diganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini dokumen waktu pembuatan keyakinan di kelas. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita masuk yang kelima, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Kebutuhan itu yaitu satu, kebutuhan bertahan hidup. Dua, kebutuhan cinta kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Laser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Contoh kasus: Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, ada yang bisa mencoba menjawab dari contoh kasus Ibu Ambar dengan muridnya yang bermasalah, yaitu si Doni? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar,
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kelima, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru, yaitu ada lima posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, teman, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pemantau. Dalam kasus ini contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut saat upacara bendera. Jika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita bisa mengatakan kepada murid kita, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Kemudian kalau sebagai posisi kontrol sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ada atau bapak atau ibu. Kemudian sebagai di posisi kontrol sebagai penghukum, bisa kita mengatakan misalnya patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Kemudian di pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kemudian di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Di sini ada perilaku kontrol negatif, kemudian perilaku kontrol positif, kemudian di sini juga ada kontrol diri. Pada kontrol sebagai posisi penghukum, guru bisa berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pada pembuat rasa bersalah, guru berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian posisi yang paling bagus adalah posisi kontrol manajer, yaitu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Nah, di sini ada hasilnya, yaitu kalau di posisi hukum tadi, murid kita bisa memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian di sebelahnya ada lagi menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian sebagai teman bisa menjadi ketergantungan. Kemudian selanjutnya menyesuaikan bila diawasi, dan di posisi manajer tadi menguatkan watak atau karakter dari murid tadi. Nah, dampak pada murid jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, yaitu mengulangi kesalahan berulang kali, dan perilaku murid kita menjadi lebih agresif. Kemudian membuat rasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kalau kita memposisikan diri kepada murid kita sebagai teman, dampak pada murid kita adalah menjadi ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan suatu hal. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, dampak pada murid kita adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, dampak pada murid jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu siswa kita atau murid kita bisa mengevaluasi dirinya sebagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia. Dan kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dan di posisi kontrol manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, di sini pada tabel 1 ada suatu tugas. Pada tabel berikut isilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Nanti saya kirim di grup WA dan Bapak Ibu bisa mengisi, dan setelah diisi bisa dikirim di grup atau bisa juga dijapri melalui WA pribadi saya. Ini pertanyaan nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi, yaitu ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, selesai presentasi saya pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan sebuah quote untuk kita semuanya, yaitu kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, wah, mantap sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ina Eliza tadi. Tampak sekali bahwa Ibu Ina ini sudah sangat
memahami tentang penerapan budaya positif ini. Ya Bapak dan Ibu, pada malam ini inilah pemaparan dari Ibu Ina Eliza. Sebelum menutup saya ingin berpantun ya Bu, boleh? Telutuk di padang panjang, pecah dua di pijak ayam. Saya ingin mendapat panjang, apalah daya waktu tidak mengizinkan. Satu lagi, burung irian, burung cendrawasih, jalan-jalan ke Thailand. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Demikian billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran semuanya. Semoga sukses ya Bapak Ibu. Amin.